ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Jazakallahu khairan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuh ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun sebelumnya kita telah membahas secara beruntun kitab atau kitab saku ya tentang doa atau zikir pagi dan petang atau zikir setelah sholat. Tetapi karena memang kitab saku semacam itu mungkin ya tidak akan dibawa lagi ya, entah kemana mungkin ya. Tapi minimal insya Allah ada beberapa doa yang telah dihafal jemaah sekalian. Maka pada kali ini sepertinya Anda ingin memindahkan kajian Fawaidul Fawaid oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ke Masjid Al-Ikhlas ini dan juga beruntun ke salah satu masjid di Bekasi. Jadi Anda memiliki history kajian Fawaidul Fawaid sejak tahun 2014. Ini kitab walaupun ketika itu kita pakai terjemahan, namun untuk perjalanan kajian ana ini ada sejarahnya. Ketika tahun 2014 kita mulai bikin kajian di masjid namanya kalau tidak salah Masjid Nurul Irfan, masjid alumni UNJ ya, Jakarta. Kemudian qadarullah karena di kampus tersebut ya di sore hari Sabtu sore kadang ada konser-konser, jadi kita terganggu ya. Jadi pindah kemudian ke pasar Minggu. Itu berlalu sekian tahun, mungkin sampai 2018. Kemudian pindah pernah di Kalibata City. Kemudian pindah lagi kemudian di Mustika Jaya Bekasi. Vakum karena pandemi maka khalas. Nah sekarang Anda memulai lagi bahas kitab Fawaidul Fawaid untuk majelis kita ini insyaallah taala, dimulai dari awal. Ya, yaitu tentang Al-Ikhlas, karena pas banget dengan nama masjidnya, Masjid Al-Ikhlas. Ya, cuman di kitab ini enggak ada tambahan Al-Ikhlas terus Puri Nirwana gitu, enggak ada. Ya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, Al-Ikhlas. Kita akan membincangkan Al-Ikhlas, mendefinisikannya.
Kita membahas definisi al-ikhlas terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke kitab Fawaidul Fawaid. Al-ikhlas secara bahasa yaitu diambil dari kata, juga dari kata khalis, tentang sesuatu. Misalnya dikatakan khalis, kita punya teman namanya khalis misalnya. Apa artinya? Idza safiya minasy syawaibi allati yumkinu an tashubah sumya khalisa. Yaitu jika sesuatu itu jernih, suci, bersih dari kotoran-kotoran yang mungkin mengotorinya, maka itu disebut khalis. Seperti kalau ada kalimat akhlastul asala, artinya saffaitul asal, yaitu aku telah membersihkan al-asal, membersihkan madu dari kotoran-kotorannya, dari kekeruhannya misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl menyebutkan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Ada pelajaran buat kalian terhadap atau dalam masalah binatang ternak. Nusqikum mimma fi butunih. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberi minum kalian dari apa yang ada di perutnya binatang ternak, sapi, kambing, unta dan seterusnya. Min baini farthi wa damil labanan khalisa, yang mana cairan yang ada di perut tersebut maksudnya adalah apa yang ada di antara farth dan dam. Farth itu adalah tinja, kotoran. Dam, darah. Apa benda tersebut? Cairan tersebut adalah laban, yaitu susu perah. Yaitu keluar dan dari perutnya, dari bottomnya binatang ternak itu. Dan arah keluarnya itu dia di antara farth dan dam, kotoran dan juga darah. Dan kotoran binatang ternak dihukumi sebagian ulama najis, walaupun yang lebih tepat adalah tidak najis. Tetapi dam ini najis. Taib di antara dua hal. Kalau misalnya farth, kotoran ini kalaupun tidak najis minimal khabith, menjijikan. Kemudian dam najis. Ini yang lebih tepat. Dam najis, darah itu najis. Antara najis dan khabith ada yang namanya laban, susu yang diperah nanti. Dan laban ini disifati khalisa. Khalis yaitu bersih dia, betul-betul. Sa'ighal lisyaribin, cocok untuk orang-orang yang meminumnya. Nah, ini khalis. Jadi bersih, suci. Maka dikatakan laban ini safin, jernih, ghairu mukhtalitin bi syai'in min ad-dami wal farath, tidak bercampur dengan sedikit pun dari darah dan tinja. Maka ikhlas itu apa? Ikhlas secara syar'i adalah tasfiyatul amali min kulli syaibin atau min kulli syaibatin, kalau ringkasnya gitu. Yaitu mensucikan atau menjernihkan amalan dari segala kotoran. Dah selesai dah, gitu aja. Itu ikhlas. Membersihkan atau menjernihkan amalan dari segala kotoran. Kalau mau disambungkan lagi, definisinya panjang. Min kulli syaibatin tashubuhu min syawaibi iradatin nafs. Ya, membersihkan atau mensucikan amalan, menjernihkan amalan dari segala kotoran yang bisa mengotorinya. Baik dia biasa berupa apa? Berupa iradat an-nafs, keinginan-keinginan jiwa. Keinginan-keinginan nafsu, jiwa. Imma talabit tazayyuni fi qulubil khalq. Boleh jadi keinginan tersebut apa? Di antara hal yang berlawan dengan ikhlas, yaitu mencari penghiasan di kalbu makhluk. Mencari penghiasan di kalbu makhluk, yaitu beramal agar namanya itu terukir dengan indahnya di kalbu makhluk.
Maka ini berarti apa? Ini kotoran. Ini kotoran. Tapi tentu syaitan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan akan selalu mentazyin dan menghiasi amalan-amalan mereka. Dianggapnya bahwasanya itu baik. Ya, mencari penghiasan di kalbu makhluk supaya terukir namanya dengan indahnya di kalbu makhluk dia beramal itu, dan tujuan amalnya untuk itu saja, khalas. Maka ini kotoran yang perlu dibersihkan supaya ikhlas. Wa imma talabi madhihim, atau mencari pujian makhluk mencari pujian makhluk supaya dipuji. Supaya dipuji oleh mad'unya, oleh pengikutnya, bahkan supaya dipuji oleh ustadznya, atau supaya dipuji oleh mertuanya, atau supaya dan seterusnya. Dan seterusnya. Bahkan kalau misalnya antum ikhwan supaya dipuji, dipuji sebagai orang yang kokoh, Anda pokoknya harus pergi ke kajian Ustadz Fulan, karena dengan itu Anda akan dikenal kokoh. Ngomongnya nggak gitu, tapi kalau hatinya seperti itu nggak ikhlas dia berarti. Iya. Dan ini bisa terjadi pada diri kita ya kawan. Ya. Antum udah pergi ke kajian Ustadz Fulan belum? Aduh, Anda belum pernah, berarti antum belum kokoh. Kalau Anda udah kokoh, ya kokoh apa? Kokoh crunch atau apa? Kemudian wal harabi min dhammihim, dan juga di antara iradatun nafs, berusaha berlari dari celaan manusia belaka. Udah itu aja. Tujuannya beramal supaya menjauhi celaan manusia, dan ini ada rincian, memang ada rincian menjauhi celaan manusia, ada rinciannya. Tetapi maksud di sini adalah yaitu supaya antum hanya menyelamatkan hawa nafsu antum saja. Karena berlari dari celaan manusia itu ada baiknya dan ada yang buruk. Ya. Berlari dari celaan manusia ada baiknya, yaitu supaya kita khuruj minal khilaf, keluar dari masalah khilafiyah. Udahlah, ikutin aja lah daripada antum repot nantinya gitu. Bisa. Yang ini enggak masalah. Ya, yang ini tidak masalah. Ya. Ya, contoh antum menahan diri dari berbicara, padahal antum di atas kebenaran, tapi antum khawatir kalau antum bicara ini malah lebih ribet lagi nanti urusannya, nanti malah dakwah ini semakin tercela gitu, maka antum diam karena ini fitnah. Maka ini menahan diri dari celah manusia, tapi ini bagus, boleh, karena ada maslahat yang rajihah, ada maslahat yang lebih kuat dibandingkan sekadar untuk memenangkan diri, tetapi maslahat ini untuk kebaikan bersama. Nah ini enggak masalah, insyaallah. Enggak masalah. Ya, kemudian au talabi ta'zimihim, ya di antara iradatun nafs, keinginan jiwa adalah mencari pengagungan manusia. Mencari pengagungan manusia terhadap dirinya. Maka orang yang dia beramal supaya manusia mengagungkannya, maka dia belum ikhlas. Baik amalan tersebut menuntut ilmu, bahkan amalan tersebut hanya sebatas berjenggot saja. Ya, berjenggot supaya manusia mengagungkan dia. Maka ini belum ikhlas. Belum ikhlas. Dan ini bisa terjadi pada diri kita. Lihat saya jenggotan. Berjenggot itu namanya beramal enggak? Memelihara jenggot itu beramal enggak? Beramal. Iya. Ya, memelihara jenggot beramal. Namun tujuannya ternyata bukan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, melainkan supaya diagungkan oleh orang. Dianggap seorang syekh. Iya, dianggap sebagai wah ini lihat syekh. Tambahin ton jadi syekh ton dia. Dianggap seorang syekh. Ya, padahal niatannya bukan untuk mengikuti sunnah. Ya. Atau sengaja berjenggot kemudian suka berdagang di kajian-kajian sunnah misalnya. Ini anak enggak menuduh individual, tapi boleh terjadi, ya. Supaya lebih laris dagangannya, supaya dia ini fulan dia pedagang multahi, dia pedagang berjenggot, pasti sesuai sunnah. Maka larislah dagangannya karena kejenggotannya. Maka ini berarti talabut ta'zim. Dia memelihara jenggot bukan untuk mengikuti sunnah, melainkan agar manusia mengagungkannya. Ya, bahkan sampai hal yang lebih detail daripada itu, ikhwan. Dalam kitab Al-Ihya oleh Imam Al-Ghazali disebutkan dimakruhkannya atau dilarangnya seseorang sengaja menyemir rambut atau jenggot atau bulu-buluannya dengan semir putih dengan maksud
supaya lebih mempercepat dianggap sebagai seorang yang berwibawa atau syekh. Akhirnya berarti apa ya kawan? Pengen apa? Talabut ta'zim, pengen diagungkan oleh manusia. Gampang nggak kira-kira memutihkan jenggot? Insyaallah bisa ya. Ya. Antum pakai apa? Pakai apa itu? Pemutih itu pakai bukan bleaching atau apa? Hah? Pakai pemutih ya. Bagaimana? Anda nggak tahu namanya. Pikok tapi putih gitu loh. Apa sih namanya? Misalnya gimana caranya dia mungkin ke salon kegantengan, ya bukan kecantikan lagi supaya ganteng ya salonnya. Maka kemudian dia minta request gimana caranya memutihkan jenggot. Akhirnya mulai putih. Bukan alami putihnya. Putih diputihin beberapa gitu. Akhirnya ini nih Ustadz ini nih Masya Allah. Padahal belum jadi Ustadz. Tapi karena ini udah putih kelihatan dewasa ini nih Masya Allah. Kita beristisyarah dan kita minta pendapat dia. Akhirnya kemudian orang-orang mulai memandang dia Masya Allah nih anak orang tua nih. Harus kita lihat dengar pendapatnya. Maka yang seperti ini dibenci ya, tidak baik. Berarti belum ikhlas. Ada sesuatu. Talabut ta'zim. Au talabi amwalihim, di antara iradatun nafs yang bisa mencederai keikhlasan yaitu mencari harta manusia dengan amalannya. Mencari harta manusia dengan amalannya, baik dengan cara mengajar atau hal-hal lainnya. Kalau memang tujuannya talabul mal dari amalan akhirat, maka ini bisa menjadi kesyirikan, lawan dari ikhlas, lawan dari ikhlas. Kenapa kita wajib ikhlas? Ya. Maka dikatakan di sini orang yang taat harusnya faktor ketaatannya dan yang membuat dia itu taat itu apa sih seharusnya? Yaitu raghbatul abdi fillah wa mahabbatahu lah. Yaitu faktornya harusnya apa? Raghbah, keinginan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan hamba terhadap Allah. Wa talaba mardatih, dan mencari ridha Allah dan mencari kedekatan kepada Allah, berkasih sayang dengan Allah, menuruti perintah Allah taala, bihaitsu la yakunu al-ba'itsu lahu 'alaiha hadzan min hududid dunya al-battah. Dan jangan sampai faktor untuk beramal itu adalah suatu bagian dari bagian-bagian dunia. Jangan. Pasti Allah Ta'ala rezekikan kok, tapi jangan dijadikan sebagai lumbung beramalnya dia. Ya, dikatakan oleh sebagian salaf dan disebutkan oleh Hudzaifah bin Qatadah al-Mar'ashi, ikhlas itu adalah istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Ikhlas itu adalah samanya amalan hamba lahir batin, lahir dengan batinnya sama. Itu baru disebut ikhlas. Zahirnya kelihatan khusyuk, batinnya juga kelihatan khusyuk. Sebagian ulama lainnya, di antara Imam Ibnu Syekh Al-Hazzamiyyin berkata, al-ikhlas adalah takhlisu nadharika fi dhalika al-amal an ru'yati siwa Allah wa mulahazati ghairihi min dunya aw jahin aw riasatin aw talabi manzilah. Ikhlas adalah membersihkan pandanganmu terhadap amalan tersebut. Membersihkan pantauanmu, pandanganmu, tujuanmu dalam beramal. Membersihkannya dari apa? Dari ru'yati siwallah, dari penglihatan kepada selain Allah Ta'ala. Jadi dia ikhlas itu melazimkan kita fokus ke satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pandangan selain pandangan Allah tidak kita indahkan. Dan juga menghindari apa? Menghindari pandangan menghindari tinjauan lainnya dari dunia atau jah itu pangkat, jabatan, atau riasah, kepemimpinan, atau talabi manzilah, atau mencari posisi dan kedudukan. Maka barang siapa yang berkumpul dalam amalannya zahir dan batin keikhlasan, maka akan istiqamah dia beramal. Jadi siapa yang pengen istiqamah amalannya, maka harus terkumpul pada amalan tersebut apa? Yaitu keikhlasan. Oke. Kita mulai insyaallah menuju kitab Fawaidul Faid. Tadi muqaddimah saja. Kita menuju kitab Fawaidul Faid. Bagi yang mungkin bawa kitabnya alhamdulillah, yang tidak juga tidak apa-apa. Yang bawa kitabnya terjemahan juga alhamdulillah. Kalau terjemahan Anda pakai terjemahan Pustaka Imam Syafi'i ya.
Ini di sini, ini cetakan kedua Oktober 2013. Oh, udah lama ini berarti kitabnya. Ya. Di antum cetakan berapa Pak Irwan? Atau enggak dicetak atau gimana? Cetak sendiri. Masya Allah, banyak dong berarti. Ada cetakannya di awal. Sama enggak? Coba di awal. Nah, terus coba. Lagi. Nah, itu di bawah. Cetakan berapa? Cetakan ke berapa? Habis PO Box di atas website. Atau wallahu alam cetakan berapa? Ada itu. Coba antum ketik search ya. Ada ya itu tadi. Ini jarang baca buku ini kayaknya. Pustaka Imam Syafi'i PO Box sekian cetakan. Enggak ada. Nah, kan ini bahaya ini. Enggak ada. Kok enggak ada? Enggak ada. Sama sekali. Antum beli di mana kok bisa enggak ada? Fotokopi lagi. Enggak ada ya? Iya. Oh nih, bukan ini. Cetakan keempat ini loh, ini jelas. Cetakan keempat Oktober 2000. Semoga Allah beri antum hidayah. Susah banget cari cetakannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalau di Ana halaman 19, kalau di terjemahan Ana. Ikhlas hanya untuk Allah. Jadi asli kitab Fawaid ini asli kitab Al-Fawaid. Al-Fawaid nama kitabnya, bukan Fawaidul Fawaid. Al-Fawaid. Itu isinya kumpulan secara abstrak, secara acak, secara random. Ya, carikan risalahnya Ibnu Qayyim, kumpulan gitu loh, per judul, per tema gitu. Random Al-Fawaid, acak. Jadi Ibnu Qayyim mungkin suatu ketika nyatat ini, ntar hari kapan beliau nyatat lagi hal lain, tema lain, terus dikumpulkan jadi Al-Fawaid gitu. Namun kemudian Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau kemudian mentahqiq kitab Al-Fawaid dan menyusun ulang sesuai dengan bidang-bidang. Pertama akidah dan tauhid, nanti ada bidang tafsir. Jadi Fawaidul Fawaid ini penamaan Fawaidul Fawaid dari Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Ya, disusun supaya lebih mudah ya gitu. Al-ikhlasu lillah. Qaulullah ta'ala, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, qaulullah ta'ala wa in min syai'in illa 'indana khazainuh, ya, mutadamminun likanzin minal kunuz. Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa 'indana khazainuh, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, perbendaharaannya. Jadi segala sesuatu khazanah dan perbendaharaannya ada pada Allah. Oke? Ya. Apa yang antum inginkan ikhwan? Apa yang antum inginkan sekarang? Coba terbesit di benak antum apa langsung anda tanya apa yang antum inginkan? Langsung ke benak misalnya. Apa yang di pikiran antum sekarang tiba-tiba terbesit setelah pertanyaan itu adalah apa yang selama ini antum dengung-dengungkan di kalbu antum di perjalanan hari-hari ini. Pengen kaya, pengen dapat duit, bentar lagi gajian, pengen dapat istri, bini, atau pengen dapat suami. Itu semua yang sekarang terbesit nih misalnya. Maka ketahuilah bahwasanya khizanah itu semacam lemari. Perbendaharaannya ada pada Allah. Pengen kaya, yang ngasih kaya Allah. Pengen istri, makhluk Allah. Allah yang kasih. Pengen punya suami, makhluk Allah juga. Ya? Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. Coba, cukup faedah itu aja sebenarnya. Apa yang segala yang kita harapkan, detail, rinci maupun global, maka sungguh itu semua telah diatur oleh Allah, ada pada Allah. Maka mintanya sama siapa sekarang? Ya udah sama Allah. Itulah yang disebut ikhlas, mintanya sama Allah aja. Mintanya sama Allah aja. Ya, tapi Allah Ta'ala tidak menurunkan rezeki dengan cara antum diam gitu saya. Enggak. Allah Ta'ala tidak, sunatullahnya tidak seperti itu. Melainkan
Antum wajib berikhtiar. Yaitu saking Allah itu pemurahnya untuk pahala, mewajibkan antum ikhtiar. Mampu enggak Allah Ta'ala menghadirkan apa yang antum inginkan sekarang? Ya mampu banget. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa Allah Ta'ala menancapkan garis ikhtiar untuk kita? Kenapa begitu? Sebenarnya banyak sekali hikmah dari ikhtiar, usaha. Banyak. Ya. Itu pada hakikatnya justru ikhtiar itu berpahala, ikhwan. Jadi jangan cuma doa berpahala, ya alhamdulillah. Tapi ikhtiar berpahala juga. Gagal tetap dapat pahalanya. Iya. Gitu ya. Sekarang misalnya antum cari kerja demi menafkahi anak istri. Cari kerja, apply job. Bawa CV. Ya, CV untuk kerja bawa. Ke kantor fulan. Jalan masuk ke bidang yang memang penerimaan pekerjaan. Antum ini CV antum serahkan, interview langsung. Qadarullah orangnya enggak menerima antum karena enggak masuk kriteria. Antum pulang dengan tertunduk lesu, pulang ke rumah kemudian menitikkan air mata di hadapan istri, masya Allah. Ada apa mas? Qadarullah masyafa'ala. Ya. Maka ada apa? Enggak diterima. Kata istrinya apa? Enggak apa-apa. Mas sudah berhasil. Loh, kok berhasil? Kan ini gagal enggak diterima. Apa yang berhasil? Berhasil melakukan ikhtiar. Itu yang harus jadi mindset dari kita, ikhwan. Sehingga kita tuh jangan kalau misalnya gagal sekali udah selesai. Enggak. Itu tuh berhasil. Orang sudah mulai ikhtiar berusaha itu udah berhasil. Berhasil apa? Berhasil menjalankan yang Allah Ta'ala inginkan buat dia. Karena boleh jadi ada rahasia tersembunyi di balik kegagalan dia. Betapa adanya kegagalan yang disyukuri oleh orang yang sukses kemudian. Ya enggak? Betapa adanya kegagalan yang disyukuri oleh orang yang sukses kemudian. Karena tanpa kegagalan itu dia tidak bisa sukses. Karena dengan kegagalan itu dia belajar, akhirnya menjadi sukses. Ya kan? Iya. Selama dia ikhtiar dengan cara yang benar. Ya. Sama dia ikhtiar dengan cara yang benar. Kalau dia ikhtiar melamar pekerjaan atau melamar gadis misalnya, atau bukan melamar, mau ta'aruf misalnya. Tapi dia masuk lewat pintu dapur rumah orang tuanya. Salah enggak? Salah. Gagal? Pasti gagal. Lah orang lewat situ ngapain? Ada pintu depan, dia pintu dapur dia masuk. Atau lewat cerobong asap dia masuknya. Ini manusia apa jin sebenarnya? Ya. Maka ingat, Allah pemilik segalanya. Yang kita harapkan ada pada Allah. Kita minta sama Allah, tapi Allah menancapkan apa? Ikhtiar. Dan ketika ikhtiar itu kita jadikan ikhtiar ini ibadah, berarti lillahi ta'ala gitu seperti itu. Jangan cuma ngejar saya harus apply job, saya harus dapat duit. Cuman itu doang. Khalas diminta sama Allah, betul-betul lagi jalan menuju tempat, menuju kerja atau menuju calon pekerjaan. Tancapin ini ibadah saya untuk Allah. Kalau saya gagal, pahalanya ada pada Allah. Dan saya akan mencoba lagi sampai Allah perkenankan untuk dapat pekerjaan. Iya. Sebagian ikhtiar menjadi tukang ini, tukang itu, ya, jualan ini, jualan itu. Ikhtiar. Lihat bagaimana seorang pedagang pemula coba. Ya, dia baru nikah, resign dari tempat kerjanya jadi tadinya karyawan, dia mulai dagang bakso misalnya. Oke, bisnis bakso, investasi dari fulan, kemudian dia bisnis. Bismillah. Akhirnya jualan bakso. Itu hampir selalu namanya pedagang pemula enggak laku. Iya enggak, Pak? Iya enggak? Siapa bilang di sini, Pak? Dari awal tuh biasanya enggak laku dulu kan ya? Enggak laku. Kecuali kalau antum buka giveaway. Itu insya Allah laku, itu langsung, itu cepat. Habis itu ya selesai, enggak ada lagi. Tapi enggak laku di awal. Seharusnya pedagang pemula yang betul-betul memahami ayat ini, wa min syai'in illa 'indana khazainu. Dia tahu khizanah hartanya, rizkinya ada pada Allah. Sekarang mungkin sepi, ujian buat dia. Supaya dia bertahan atau enggak, dia jujur atau enggak.
dan tancapkan dari awal dia berusaha bakso ini ibadah, sehingga kalaupun harta belum dapat, maka sudah tercatat pahala buat dia. Enggak? Seperti itu harusnya. Ya, yang bujang-bujang baru mau nikah, misal mau kebelet nikah, kemudian bismillah lah datangin rumahnya orang tuanya. Qadarullah karena ya karena wajahnya mungkin ya begitulah ya. Ya maka ketika lihat bapak mertua yang melihat, bapaknya langsung mengucapkan kalimat-kalimat istirja, misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahul musta'an dan semisalnya. Ya, maaf nak, nggak bisa nak, jangan. Tolong jangan balik lagi nak, tolong, kata bapaknya. Dia udah apa? Ikhtiar walaupun ditolak, walaupun dihinakan. Tapi ikhtiar dia ibadah dan dia harus yakin Allah punya perbendaharaan rezeki buat dia. Gitu dong jadi muslim gitu. Jangan lesu, lemah, wajah kelipet. Ya Allah. Pulang ke rumah ditanya bapaknya, "Napa, Nak?" Ditolak, Pak. Bapak udah tahu jawabannya, kata bapaknya. Maka mutadhammin li kanzi minal kunuz, kata Ibnu Qayyim, di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat ini yaitu segala sesuatu yang tidak dapat diminta melainkan dari Allah Ta'ala, kanz minal kunuz, wa huwa anna kulla syai'in la yutlabu illa mimman 'indahu khazainuh. Bahwasanya segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata, karena Allah yang memilikinya. Segala sesuatu tidak bisa kita minta melainkan hanya dari Allah saja, udah. Karena Allah pemiliknya, pemilik yang kita minta. Antum minta apa? Pekerjaan, Allah pemiliknya. Antum minta apa? Harta, Allah pemiliknya. Antum minta dunia manapun modelnya, Allah pemiliknya. Antum minta jodoh, Allah pemiliknya. Ya. Kemudian wa mafatihu tilkal khazaini biyadaihi, karena dialah yang maha memiliki perbendaharaan dan di tangannya lah kunci-kunci semua perbendaharaan itu. Wa anna talabahu min ghairihi talabun mimman laysa 'indahu wa la yaqdiru 'alaihi. Sehingga meminta kepada selain Allah berarti meminta kepada makhluk yang tidak mempunyai kekayaan dan tidak mampu mewujudkan keinginan. Ini base pertama dulu sebelum kita ikhtiar. Kita punya pandangan bahwasanya meminta kepada selain Allah berarti sama dengan meminta kepada makhluk, yang mana makhluk itu secara hakiki tidak punya kekayaan, miskin, fakir kepada Allah, dan tidak mampu mewujudkan keinginan karena manusia tidak kuasa atas takdir, melainkan hanya Allah Ta'ala yang mempunyai kekayaan dan bisa mewujudkan keinginan. Taib, itu dari segi tauhidnya. Nah, setelah kita bertauhid, minta sama Allah, tawakal sama Allah, maka lanjutkan dengan apa? Dengan ikhtiar. Nah, di ikhtiar ini kita bisa meminta kepada makhluk yang dengan permintaan yang bisa atau mungkin diwujudkan oleh makhluk tersebut, dia mampu untuknya. Tetapi tetap kalbu kita tawakal kepada Allah. Maka meminta kepada makhluk dalam rangka ikhtiar setelah tawakal sama Allah itu boleh. Dengan syarat apa? Yang kita minta itu yang memang secara logika manusia atau makhluk tersebut bisa mewujudkannya atau menghadirkannya walaupun tidak sempurna. Ya, contoh tadi kita minta pekerjaan sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya pekerjaan ya Allah. Karena Allah pemilik segala pekerjaan. Nah, kemudian Allah Ta'ala menggariskan kamu harus ikhtiar. Tapi ikhtiar, sekarang ikhtiar kita nanya minta enggak? Nanya itu minta. Nanya ke orang itu sama dengan meminta. Meminta apa? Meminta jawaban, ya enggak? Betul atau tidak? Ini anak nanya. Ya, rumah antum di mana sih? Hah? Ngapain antum jawaban? Enggak minta jawaban? Kan enggak mungkin kan? Lah anak nanya berarti apa? Minta jawaban, gitu kan? Punya pekerjaan enggak buat anak? Mas, punya pekerjaan enggak buat anak? Enggak ada. Anak juga enggak butuh ya. Gimana coba kan? Namanya anak nanya, ya anak minta jawaban. Ya. Dan ini boleh enggak? Yang ini boleh. Ini namanya ikhtiar secara syar'i.
boleh diizinkan selama yang diminta dari makhluk ini dia bisa mendatangkan jawaban sesuai kemampuannya atau menghadirkan apa yang kita inginkan sesuai kemampuan dia. Tapi tetap kalau kita itu berharap pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan dia mampu untuk mewujudkan ini gitu. Maka itu bisa seperti itu. Maka misalnya mau mencari pekerjaan, kemudian nanya lowongan, dia antara ikhtiar apa? Beli koran misalnya. Karena ada biasa lowongan pekerjaan 1 lembar itu, 1 halaman tuh. Ini ikhtiar bukan? Ini ikhtiar. Nyari nggak nih? Nyari. Nyarinya di koran nggak? Di koran. Koran makhluk bukan makhluk. Tapi kan semampunya dia koran. Tapi kita berharap pada Allah Ta'ala semoga ketemu. Oh nggak ada yang pas. Kemudian jalan-jalan nanya ke teman pengajian, habis kajian nanya. Ya ikhwan, ini pengajian seperti ini. Teman-teman yang dekat dan masya Allah punya kenal dan seterusnya. Selama kita jujur ikhwan, antum kalau dekat sama ikhwan-ikhwan itu lebih afdol antum nyari pada mereka pekerjaan, jodoh itu lebih afdol daripada antum nyari jauh-jauh ke ujung kulon, ke pantai selatan. Susah itu, ketemu orang kidul nanti. Nyari teman-teman dekat aja, yang kenal sama antum baik, yang kenal baik sama antum. Direkomendasikan, akhi ini ada akhwat ini mungkin butuh jodoh, udah usaha dulu. Aduh, afwan anak, kayaknya nggak pantas muka anak. Itu anak tahu, memang kayak seperti itu antum. Tapi coba dulu. Ya, coba dulu. Ya bismillah, ya. Serasi, cocok kemudian alhamdulillah ngaji bareng alhamdulillah al-ikhlas. Itu lebih afdol. Nggak usah jauh nyari kemudian nyari di sawah, di pegunungan, di lautan. Enggak, insyaallah dekat sini. Insyaallah ikhtiar carilah yang termudah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memudahkan semua itu. Gitu. Ada pada Allah dan semuanya ada pada Allah. Beneran ada pada Allah. Ya, jadi ikhtiar. Manusia ada kemampuan yang Allah Ta'ala ciptakan buat dia kemampuan itu. Maka jangan sia-siakan kemampuan manusia itu yang Allah berikan. Kita tawakal sama Allah, berkiblat hati kita pada Allah, tapi kita tahu manusia punya kemampuan yang Allah berikan. Coba kita tanya pada manusia ini. Mas, punya lowongan Mas? Atau ada ada ruko bakso, kok kayak ini kurang nih personalnya nih. Buka lowongan enggak? Tanya. Ya ikhtiar nanya. Ternyata buka, kemudian interview, ternyata jadi bismillah. Mulai ikhtiar. Kalaupun ditolak, ikhtiar antum selama untuk ibadah udah ada pahala. Ini harus diingat ya. Agar apa? Agar setelah kegagalan pertama tidak berputus asa. Bahkan sampai 5 kali gagal, 5 kali dapat pahala. Begitu ya. Kebanyakan dulu sebelum kita ngaji tauhid, hal ini enggak terpikirkan. Aduh gagal, berarti Allah benci saya dan enggak mesti. Boleh jadi ujian-ujian itu menunjukkan bahwa Allah sayang sama antum. Betapa banyaknya kegagalan yang menunjukkan bahwa Allah ingin mentarbiah dan mendidik, membimbing antum supaya semakin dekat sama Allah, supaya semakin tidak bertawakal sama manusia. Oh ternyata ya kegagalan ini mengajarkan saya bahwa saja manusia itu nggak bisa diharapin. Nah gitu. Udah lama Allah aja. Ternyata setelah berharap sama Allah, tiba-tiba datang yang kita inginkan. Enggak nyari, didatangkan sama Allah. Pernah enggak seperti itu? Pernah insyaallah, pernah. Cuman kita enggak nyadarin. Atau pernah sadar cuman lupa. Ya. Kemudian wa qauluhu, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbikal muntaha. Ikhwan yang punya pertanyaan segera sebelum tiba-tiba ana berhenti dari kajian ini. Ayo cepetan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Masya Allah. Mutadhamminun likanzin azim. Ini juga mengandung mutiara hikmah yang sangat dalam. Jadi gini ikhwan, ibaratnya ayat Al-Hijr 21 dan ayat An-Najm 42. Al-Hijr 21. Wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuh. Segala sesuatu khizanahnya, perbendarannya daripada Allah. Berarti segala sesuatu bermulanya asalnya dari mana? Dari siapa? Dari Allah. Itu satu. Kemudian di An-Najm 42, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwasanya segala sesuatu itu akan berujung kepada Rabbmu, kepada Allah Ta'ala. Jadi dari bidayah dari Allah, nihaya ujungnya antum akan ke Allah juga gitu. Dan segala amalan antum akan dihamparkan oleh Allah. Jadi awal dan akhir itu harus dari Allah untuk Allah. Itu harusnya. Iya, harusnya begitu. Ya. Apa itu mutiara hikmahnya? Wa huwa anna kulla muradin
illam yurad li ajlihi wa yattasilu bih wa illa fahuwa mudmahillun munqati'. Itu segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Allah dan tidak ada hubungannya dengan Allah, maka segala keinginan dan cita-cita itu semu dan sia-sia. Ya, segala keinginan dan cita-cita tidak ada tujuannya ke Allah, tidak ada nyambungnya dengan agama Allah, tidak berhubungan dengan Allah, maka keinginan itu dan cita-cita itu semu, fana, semu, hambar dan sia-sia ujungnya, enggak menghasilkan benefit akhirat. Nyari kerja, pengen kerja, tapi tidak diniatkan sama sekali untuk Allah, tidak diniatkan sama sekali untuk ibadah, tidak ada kaitannya dengan peraturan Allah, enggak ada. Pengen menjalankan sesuai bagaimana tradisi masyarakat aja, ya namanya suami kerja gitu aja kan, gitu. Maka yang seperti ini semu, sia-sia. Maka kita dapatkan banyak pekerja, itu bekerja ya udah seperti binatang ternak yang bekerja di sawah, nggak ada niatan untuk Allah Ta'ala. Capeknya iya, senengnya ya kadang-kadang iya, tapi capek dan senengnya tidak ada pahala. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi keinginan dan cita-cita untuk apalagi kaya. Nah, ketahuilah bahwasanya ketika kita bujang, kita melihat orang punya rumah, wah hebat, punya rumah dia, atau dia punya, atau biasa dia bisa nafkahin anak istri, hebat itu bapak, bujang mikirnya gitu. Pas dia udah nikah punya anak 1, 2, ngelihat bapak-bapak yang lebih tua darinya udah punya rumah, hebat, bapak ini punya rumah. Kita baru ngontrak sepetak 1 kamar, itu pun WC kamarnya gitu. Namun kemudian Allah rezekikan pada dia, mulai kemudian dia punya rumah. Tapi ngelihat temennya apa? Punya 2 rumah, 3 rumah, punya properti, punya saham investasi sana sini, hebat dan seterusnya. Pengen terus gitu. Lihat, diulur terus cita-cita menuju ketinggian cita-cita dunia. Pernahkah terlintas di pikiran kita, kita pengen seperti fulan, punya kontrakan, kita pengen seperti fulan, punya properti, punya ini. Terlintas gak di benak kita? Coba kalau kepemilikan saya memiliki itu tapi untuk dakwah misalnya, untuk membangun rumah tahfidz misalnya, kepikiran gak tuh? Maka ketahuilah, misalnya kita pun punya properti banyak, ingin ya, tapi ketika tidak ada keinginan ibadah dengan itu, tidak ada kaitannya dengan Allah Ta'ala, maka apa kata Ibnu Qayyim? Mudmahil, ya fana, sia-sia, munqati', terputus dari akhirat. Di akhirat cuma dapat catatan keletihan aja, catatan keletihan tak berpahala. Ya, wah bagus itu jadi judul kajian tuh, keletihan tak berpahala. Wah, masya Allah, ajib. Ya. Disarankan nanti sama Ustadz lain, insya Allah, keletihan tak berpahala. Makanya kata Ibnu Qayyim dalam satu kitabnya, illam tukhlis fala tata'ab. Kalau kamu tidak ikhlas maka enggak usah capek. Enggak. Kalau kamu enggak ikhlas, buat apa capek? Ngapain antum capek? Ya, kalau antum tidak ikhlas, maka enggak usah capek-capek. Ya, kasihan, udah capek enggak ikhlas, berarti udah capek-capek enggak dapat apa-apa dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa innahu laisa ilaihil muntaha. Sebab keinginan seperti itu tidak mempunyai tujuan akhir sama sekali. Kalaupun ada, paling tujuan dunia. Jadi keinginan cuma dunia tok gitu loh. Cuma gitu doang. Ya, enggak ke akhirat. Pendek sekali angan-angannya. Pendek sekali harapannya maksudnya. Walaisal muntaha illa ilal ladzi intahat ilaihil umur kulluha. Padahal segala sesuatu itu mestinya pasti berujung kepada Allah. Jadi gini loh ikhwan, kalau antum naik bis ya, jurusan mana bis,
Ada bis namanya bagus, namanya Doa Ibu. Ya, Doa Ibu. Ya, itu jurusan mana ikhwan? Kampung Rambutan sampai Tasik ya. Tujuan akhir Tasik. Tasikun ya, isim fa'il tasikun ya. Tujuan akhir Tasik. Semua bis, misalnya semua bis Doa Ibu trayek Kampung Rambutan Tasik ya ujungnya ke Tasik. Oke. Tapi antum kemudian nggak mau ke Tasik. Enggak. Lewat mana dia? Lewat Karawang ya? Enggak, saya Karawang aja lah. Karawang. Sampai nggak ke Tasik? Nggak nyampe. Terputus cuman di Karawang. Padahal bis tersebut harusnya ke Tasik dan hanya menurunkan penumpang di Tasik. Nggak di Karawang ada di tol, pokoknya ada turun di tol di Karawang. Ini bahlul namanya orang ini. Tetap ngotot, nggak bisa mas, di tol nggak bisa turun, turun di sini aja. Ya udah dilempar sama konektor. Udah cepet-cepet aja lah gitu. Kalau bisa baru di Bekasi udah keluar gitu. Udah, sampai situ dong udah selesai. Maka disebut perjalanannya terputus nggak sebenarnya? Terputus. Kapan perjalanan disebut nyambung dan normal? Kapan? Ketika dia memang selesainya di Tasik. Baru disebut normal. Gitu. Nah, sekarang ya kawan, segala sesuatu kata Allah Ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha. Segala sesuatu akan berakhir pada Rabbmu, kepada Allah Ta'ala. Itu ujungnya situ tuh. Pasti ke Allah Ta'ala. Segala sesuatu dari amalan kita dan seterusnya. Ujungnya ke Allah Ta'ala. Segala sesuatu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita niatkan cuman sampai dunia mentok, kasihan ini orang, nggak nyampe ke Allah amalannya, kasihan. Maka dikatakan di sini tadi, semua urusan pasti berpulang kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hanya mentok sampai apa? Dunia saja, nggak sampai Allah. Berarti apa ini namanya? Ini perjalanan yang sia-sia. Cuman dapat letihnya, nggak dapat hasilnya. Fantahat ila khalqihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa ilmihi fa huwa ghayatu kulli matlub. Segala perkara, segala sesuatu itu urusan berpulang kepada khalqnya Allah, yaitu sifat Allah Ta'ala menciptakan. Karena semua ini ciptaan Allah. Masyiah, kehendak Allah, kembali ke kehendak Allah. Hikmah, kebijaksanaan Allah, wa ilmih, dan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khalq, masyiah, hikmah, ilmu. Penciptaan, kehendak Allah, kebijaksanaan Allah, dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu itu berpulang pada empat ini. Everything, segala sesuatu. Ya. Sekarang tataplah di kalbu kita siapa pasangan kita, jodoh kita sekarang, istri kita, bagi yang punya. Pertama, istri kita makhluk bukan? Makhluk. Allah yang ciptakan. Keberadaan istri kita di sisi kita di rumah, itu siapa yang menghendaki? Allah Ta'ala. Kita punya istri seperti ini, itu kebijaksanaan siapa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirnya Allah Ta'ala. Allah tahu nggak? Tahu empat itu. Segala sesuatu pokoknya ada pada antum. Dari handphone sekalipun, bahkan dari jahe sekalipun. Tapi jangan kita singgung-singgung jahe karena nanti jadi bisnis ini kayaknya. Anggaplah bukan jahe ini misalnya. Ini jahe, bismillah, anak minum. Nah kan, ini jahe. Ada pedagang jahe. Ya, misalnya ada pedagang jahe. Ya, bismillah. Padahal dulunya tukang cat. Misalnya ada pedagang jahe, masya Allah. Ya Pak ya. Iya, masya Allah. Nah, coba sandingkan dengan empat tadi ya. Dari pedagangnya sampai jahenya, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menghendaki fulan ini sebagai pedagang jahe? Allah Ta'ala.
Apakah kalau Allah udah menghendakinya jadi pedagang jahe, kemudian antum bisa protes? Nggak boleh, anda nggak mau Allah Ta'ala menghendaki pedagang jahe. Anda maunya antum pedagang bola misalnya, nggak bisa. Berarti Allah yang atur kan? Allah yang atur. Hikmah, kebijaksanaan. Kita wajib husnudzan pada Allah, bahwasanya beliau sebagai pedagang jahe itu juga berdasarkan kebijaksanaan Allah mentakdirkan beliau menjadi seperti itu. Ya, maka nggak boleh kita bilang, kok bapak yang gagah seperti ini kok dagang jahe. Yang mau gimana ya terserah Allah. Antum nggak bisa kemudian menyangkal kebijaksanaan Allah Ta'ala. Pasti Allah punya kebijaksanaan kenapa beliau dagang jahe. Kemudian ilmu, Allah mengilmuinya bahwa dia pedagang jahe. Jadi segala sesuatu baik kecil seperti jahe dan semisalnya, itu semua pertama Allah ciptakan, kedua Allah kehendaki, ketiga Allah takdirkan dengan bijaknya, dan keempat Allah tahu itu. Maka sekarang ketika kita mengalami kegagalan, apapun kegagalan itu, kegagalan bekerja, kegagalan berumah tangga, cerai misalnya, antum cari pahala dari situ. Misalnya perceraian misalnya. Siapa yang menciptakan terjadi perceraian? Allah. Dan Allah kehendaki itu dengan takdirnya. Dan Allah maha bijaksana dengan takdirnya. Dan Allah tahu antum bercerai, tahu. Lalu lantas kalau udah kayak gitu kita menyerah pada siapa? Serah pada Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Fahuwa ghayatu kulli matlub. Maka Allah adalah puncak dari segala keinginan dan tujuan. Allah adalah puncak dari segala tujuan dan keinginan. Ya. Ketika ada di antara kelas nih, satu kelas nih. Misal kita nih satu kelas. Ya. Anda tanya kepada antum, Pak, antum pengen enggak ranking 1? Ya, Anda nanya ke antum gini, Pak, antum pengen enggak ranking 1 di semua kelas ini? Ranking 1, the best student in the class. Mungkin antum jawab mikir karena antum tahu diri gitu kan. Ranking 1 Ustaz, boro-boro Ustaz. Tapi pengen enggak? Ya pengen. Oke, berarti ini ada himmah aliyah, ada cita-cita tinggi, bagus. Anda tanya ke fulan yang lain, Pak, antum pengen enggak ranking 1? Allahumma musta'an. Ustaz, antum nanya apa ngejek Ustaz? Anda nanya bukan ngejek. Pengen apa enggak? Anda enggak pengen Ustaz, Anda takut ujub. Oke, 1. Ada lagi fulan lain, Anda tanya, antum pengen enggak ranking 1 di kelas ini? Insyaallah Ustaz. Ya, insyaallah karena Anda selama ini ranking 1, Masya Allah, bagus. Fulan yang lain, antum pengen enggak ranking 1? Insyaallah Ustaz. Tapi wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan beragam pertanyaan itu, mana yang menurut antum yang the best? Yang insyaallah Ustaz, Anda selama ini juga ranking 1, Anda pengen mempertahankan, ya kan? Baik, sekarang Allah Ta'ala adalah puncak segala tujuan dan keinginan. Antum tanya ke orang-orang, antum pengen gak semua amalan antum lillahi ta'ala? Jawaban orang juga beragam. Ada yang mikir, ada yang gak berpikir langsung jawab ya bismillah. Ada yang bilang bismillah ya insyaallah, tapi dia ragu karena dirinya masih banyak dosa. Beragam. Gitu, paham di sini, kawan? Ya. Dan juga ketika antum nanya ke beberapa orang dengan berbeda ilmu mereka, Mas, atau nanya ke orang-orang biasa, tukang parkiran misalnya, Mas tukang parkir, tapi tukang parkir yang legal ya, jangan yang ilegal. Mau nggak segala amalan memarkirkan sampean itu ikhlas dan diganjari oleh Allah pahala? Mau nggak? Ada yang mungkin menjawab, insya Allah Mas, bisa, insya Allah Pak, mau kayak gitu supaya dapat pahala Pak, gitu. Ada yang jawab itu. Ada yang jawab lainnya mungkin, waduh, berarti saya harus ikhlas nih nanti, berarti kalau ikhlas berarti nggak boleh dapat duit nanti. Ada yang bilang gitu. Dengan beragam ilmu dan pengetahuan mereka, beragam. Tapi coba kita yang udah kenal kajian sunnah dan dakwah tauhid, ketika ditanya minimal oleh diri kita sendiri,
Mau nggak kita menjadikan seluruh perbuatan dan amalan kita tujuan untuk Allah? Mau nggak? Harusnya begitu. Karena puncak segala keinginan itu harusnya ke Allah. Puncak paling tinggi. Kalau antum memang pengen ke puncak, ya udah. Segala keinginan puncakkan kepada Allah Ta'ala semuanya. Segala keinginan. Apa yang antum inginkan sekarang? Apa yang antum inginkan sekarang? Ya, dimulai dari absen. Pak Fadol, apa yang Bapak inginkan, Pak? Bayar utang. Bayar utang. Punya utang dikit. Ya. Dikit di lisan, banyak di kenyataan. Mohon maaf. Yang antum inginkan, sebut aja. Hah? Selalu sehat. Bapak, baju biru? Masya Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan anak antum hafiz Quran. Udah punya anak belum? Laki perempuan? Laki, alhamdulillah. Antum bilang, alhamdulillah nunjukin ke anak bukan anak antum, Pak. Ya. Hafiz Quran insyaAllah ya. Pak. Allahumma amin. Semoga Allah masukkan antum dan juga kita semua ke surga. Bapak mau ditanya nggak, Pak? Bapak, keinginan selalu sehat sama. Adik kata atau gimana nih jangan. Baik, sekarang itu puncak keinginan ya. Bagaimana cara memformatkan keinginan-keinginan tadi dipuncakkan ke Allah? Bisa loh, beneran. Kalau pinter bisa. Ya bodoh juga bisa insya Allah. Semua bisa insya Allah. Misalnya Bapak pengen membayar hutang. Bagaimana memuncakkan keinginan membayar hutang karena Allah? Bisa nggak? Loh, membayar hutang tuh bisa ibadah nggak? Bisa ibadah itu. Yaitu supaya selamat akhiratnya, supaya nggak tertahan nanti masuk surga. Dan dalam meminta qada'udain, minta doa, dilunasi hutangnya, itu juga ibadah lillahi ta'ala. Dan lihat betapa banyak orang punya utang, dia mau bayar utang tapi nggak memuncakkan harapan pembayar hutangnya untuk Allah. Banyak apalagi yang riba itu. Di video-video kan banyak tuh di Instagram atau di YouTube. Disita motornya nggak terima, disita rumahnya nggak terima. Sekiranya orang-orang ini ya udah memang udah berlalu lah, harus bayar hutang ya. Sekiranya dia menghadapkan hatinya ke Allah dan memuncakkan keinginan ke Allah, Allah akan memudahkan dia untuk bayar hutang insyaallah. Selalu sehat misalnya, pengen selalu sehat. Banyak orang berharap begitu kan, selalu sehat. Tapi pemuncakan keinginan selalu sehatnya bukan untuk Allah. Cuman supaya apa? Bisa jalan-jalan, bisa ke taman mini, bisa naik apa ya? Bisa naik busway misalnya, bisa naik dan seterusnya. Cuman itu ghoyah matlubnya itu. Puncak tujuannya cuman ya segitu tok, udah selesai. Kamu ngapain tamasya? Kamu ngapain sehat? Biar bisa tamasya. Terus ngapain biar bisa tamasya? Ya udah, biar seneng. Ya, gitu udah. Ya Allah, gitu. Coba anak kecil yang kita didik misalnya. Nah, ya, nama anak kecilnya misalnya Susan misalnya. Kalau gede mau jadi apa? Hah? Aku kepingin pinter biar jadi dokter. Oke. Kalau nanti jadi dokter mau jadi apa? Ya udah, biar kaya. Nanti kok kaya mau gimana? Ya, biar nanti bisa ngewarisin buat anak istri, anak dan seterusnya. Oke, kalau diteruskan, kamu mau kemana? Bingung dia. Kenapa? Karena dari kecil tidak dijadikan oleh orang tuanya dan gurunya mindset bahwa Allah adalah puncak segala harapan. Jadi mentok sampai situ. Habis mati ya udah. Mau ngapain? Nanti kalau kamu mati, terus mau apa? Jangan doain dong, gitu. Saya bukan doain, mati sih mati, semua bakal mati. Cuman nanti kalau udah mati mau kemana tuh? Ayo, bingung dia. Ya juga sih. Terus saya mati kemana ya? Ke kuburan aja dah. Ya iya ke kuburan. Cuman kan bukan itu maksudnya. Puncak segala harapan. Pengen supaya putranya hafiz. Putra atau putri, Pak? Putra. Ada stok putri nggak, Pak? Nggak ada. Putra. Pengen jadi hafiz. Selesai, Pak, gitu doang. Pasti ada harapan untuk Allah kan, supaya orang tuanya nanti diberikan apa? Mahkota. Berarti ada harapan, tujuannya Allah Ta'ala. Tadi Bapak apa ya, Pak? Silakan apa? Masuk surga Firdaus. Puncak tujuan itu udah kelas. Masya Allah. Jadi kalau di rankingin
semuanya ranking 1 ya. Anda nggak bisa bilang Bapak cuman bayar hutang doang berarti ranking 5. Anda nggak bisa bilang gitu, walaupun emang kayak gitu sih maunya ya. Maaf ya karena ya. Jadi wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi fa mahabbatuhu ana wa azab. Setiap pihak yang dicintai mencintai sesuatu bukan karena Allah akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Oh, ini kaidah yang Masya Allah. Sebenarnya bahasa Arabnya lebih bagus lagi, tapi cuman kalau diterjemahkan agak sulit. Kullu mahbubin la yuhabbu li ajlillah fa mahabbatuhu ana wa azab. Ya, artinya bagus di sini, kalau diterjemahkan bagus juga. Mencintai sesuatu bukan karena Allah hanya akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Itu. Ketika antum mencintai, menyukai sesuatu, tapi bukan karena Allah, antum ngefans sama sesuatu, tapi bukan karena Allah, maka itu hanya mengakibatkan apa? Capek, tersiksa, letih. Mencintai sesuatu karena Allah, mencintai sesuatu karena sesuatu. Taib. Mencintai sesuatu karena apa? Mana yang lebih diagungkan? Sesuatu atau apa? Nih, ada mencintai sesuatu. Oke, enggak pakai A atau B aja. Mencintai A karena B. Mana yang lebih agung derajatnya? A atau B? Anak lagi nih biar benar. Mencintai A karena B. Mana yang lebih agung bagi pecinta itu? B atau A? B. B. Mencintai istri karena cantiknya. Mana yang lebih diagungkan, istri atau cantiknya? Hah? Cantiknya. Mencintai cantiknya karena istrinya? Nggak ada. Nggak ada. Tuh lihat. Wahai para istri, hati-hati dengan gombalan suami ya. Digombalin bagus, tapi perlu diirabkan itu gombalannya itu. Aku mencintaimu karena kecantikanmu, sayang. Wah, langsung berbunga-bunga hatinya. Padahal kalau mau dikembalikan faid, nah istrinya udah pernah belajar. Bentar, Mas mencintaiku karena kecantikanku semata. Pertama itu mengurangi kadar tauhid, kata istrinya. Langsung. Lihat nih, ini perempuan nih ahli tauhid ini. Perempuan ahli tauhid berarti kurang nih, kadar tauhidnya kurang. Mencintai manusia karena zat manusia kurang. Kemudian istri bilang, kullu mahbubin la yuhabbu illa li ajlihi fa mahabbatuhu ana wa azab, kata istrinya. Masya Allah. Ya, ini kemudian bingung suami, ini istri gue istri apa ulama nih gitu. Ya kan? Jadi istri bilang itu yang pertama. Kedua, Mas mencintai saya karena kecantikan saya. Mana yang lebih unggul, saya atau kecantikan saya? Bingung Masnya. Bingung dia. Selain bingung dengan pertanyaan ini, bingung juga dengan kok takdir saya seperti ini, menemukan istri yang seperti ini. Tapi coba kalau misalnya kita gombalin, misalnya istri kita, sayang, aku mencintaimu karena Allah. Istri bilang apa? Itu kok kayak biasa ya. Kayak ukhti yang lainnya, ana uhibbuki fillah, kayak biasa aja Mas. Ada enggak yang lebih romantis sebetulnya? Wallahi tidak ada yang lebih romantis daripada kalimat yang tadi. Inni uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Ada pengagungan terhadap Allah sebagai Khaliknya. Dan siapa yang mencintai seorang istri karena Allah, insya Allah enggak akan mengkhianatinya, insya Allah. Karena dia tahu, dia mencintainya karena Allah. Allah Maha menyaksikan cintanya dia. Gitu. Sebenarnya itu kalimat yang luar biasa itu. Tapi memang karena kita ini kebanyakan Bollywood, Hollywood dan semisalnya, jadi harus gombal-gombal ya, kain-kain sobek itu harus betul-betul sering dipakai itu. Iya. Aku tidak bisa hidup tanpamu sayang. Masya Allah. Iya, pas udah nikah ngomong gitu atau pas gombal ngomong gitu. Padahal sama sebelum nikah hidup-hidup aja dia. Ini bohong ya. Nah, jadi segala yang dicintai bukan karena Allah, maka kecintaan terhadapnya hanya menyisakan apa? Azab, keletihan, capek. Sekarang kalau mau nonton misalnya Persatuan Sepak Bola Fulan ke GBK atau ke Kemayoran misalnya,
Capek Pak, capek. Antum mencintai siapa? Pak Bambang. Udah pensiun, nggak ada, selesai. Mau jadi politisi mungkin. Udah, capek udah. Nyari apa coba sekarang? Capek. Bahkan pemainnya pun capek. Yang main aja capek. Nontonnya capek kita. Capek. Apalagi kalah terus, capek hati, capek pikiran. Nggak juara-juara, dibantai yang Malaysia dan seterusnya, capek. Antum mencintai apa? Coba, misalnya antum mencintai bola, yang antum cintai apa? Bolanya. Apa nggak ada bundaran lain yang lebih dicintai daripada bola? Pemainnya. Itu ikhwan, pemainnya ikhwan. Antum cintailah akhwat, jangan ikhwan. Stadionnya fana, akan kotor juga nanti. Keseruannya sementara, ntar juga hilang berganti dengan kekalahan di pekan depan. Ya, apa yang dicintai? Tapi ketika antum mencintai sesuatu karena Allah, anda mencintai Persikabo karena Allah, nggak ada. Ini kan Bogor nih, Kabupaten Bogor. Anda nggak ngomong Persija. Paling Betawi sini Betawi pinggiran doang ya. Persikabo, anda mencintai Persikabo karena Allah. Degradasi antum marah misalnya. Atau antum Persikabo degradasi dari Serie A misalnya. Antum bilang, anak ridho dengan takdir Allah Persikabo. Nggak ada kan kayak gitu, nggak ada anak gaji kayak gitu, nggak ada. Karena ini dunia belaka, nggak ada artinya ya kawan. Maka ketika kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, hanya mendapatkan sisa keletihan dan azab, dan cukuplah keletihan dan ketergantungan kita kepada makhluk sebagai azab. Begitu ya kawan. Sedikit lagi. Atau udah nggak usah deh, kita lanjutin pada bulan berikutnya aja karena waktunya sudah jam segini ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada waktu berikutnya insya Allah ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya ya. Saya menjual rumah tapi belum laku. Saya mau minta doa sama Ustadz saya atau orang yang lebih taat. Masya Allah, bukan siapa-siapa. Boleh apa tidak Ustadz? Boleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah yang Anda jual laku berkah, halal berkah insyaallah. Iya. Di mana kira-kira rumahnya? Nah, jadi penasaran. Ya, siapa tahu nggak dijual ternyata ya. Takdir telah Allah tetapkan. Mengapa kita diperintahkan berdoa dan ikhtiar? Karena Allah menginginkan atau karena pertama Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati sehingga menginginkan adanya pahala buat hamba dengan doa dan ikhtiar tersebut. Jadi antum jangan berpikir kan takdir udah ditetapkan, udahlah doa nggak usah, ikhtiar nggak usah, nanti juga dikasih, kalau nggak dikasih ya udah kan gitu. Ini orang nih cemen banget ini orang. Ini orang nggak nyari pahala di hidupnya. Maka kenapa Allah Ta'ala tetap memerintahkan kita untuk berdoa? Ud'uuni astajib lakum. Padahal kadang tanpa doa kadang-kadang diberikan oleh Allah. Ya diberi. Contohnya apa? Contohnya. Antum dengan segala komponen diri antum itu tuh. Pernah gak antum minta sama Allah sebelum antum ada di dunia ini? Ya Allah hadirkan saya dong ya Allah. Gak pernah kan? Tiba-tiba ada antum, alhamdulillah ya Allah. Iya. Tetapi Allah menginginkan antum dapat pahala dengan doa antum. Antum berjihad dengan ikhtiar antum. Gitu. Itu saking Allah tuh merahmati kita jemaah sekalian. Dan Allah enggak butuh dengan doa antum. Allah enggak butuh dengan usaha antum. Ajib. Kayak gitu. Maka semua feedbacknya kembali lagi ke kita. Gitu loh. Jadi begitu. Takdir Allah tetapkan. Kita tetap diperintahkan berdoa dan ikhtiar. Karena satu, Allah Ta'ala Maha bijaksana. Kedua, Allah Maha merahmati dengan segala pahala yang Allah limpahkan untuk orang yang berdoa dan ikhtiar. Dan ketiga, hikmahnya besar. Orang yang berdoa dan ikhtiar, dia akan merasakan hasil yang mewah dan tidak sederhana. Beda dengan orang yang nggak minta, nggak usaha, dapat pasti rasanya receh. Nah, ya, rasanya receh. Gitu. Coba sekarang misalnya antum pernah mengalami melamar anak orang misalnya. Bapaknya berewokan, serem, ngeri, angker dan seterusnya. Tapi antum mengejar anaknya, gadisnya. Antum beranikan diri sesulit apapun. Berkali-kali. Ketika dapat rasanya gimana ya kawan?
Rasanya gimana? Nggak tahu ya. Ya rasa perempuan tetap, cuman maksudnya di sini rasanya rasa apa? Ada kebanggaan, ada kesenangan akhirnya, masya Allah. Ya, betapa banyaknya orang berteriak senang karena telah melewati ujian yang bertubi-tubi. Dan betapa adanya orang nggak kerasa apa-apa karena dia tidak melewati apa-apa, tapi dia dapat. Maka kadang-kadang Allah ingin membahagiakan orang dengan doanya dia dan ikhtiarnya dia. Jadi jangan, don't give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati Ustaz dan keluarga juga jamaah semua. Allahumma amin. Walakum mithluh. Izin bertanya Ustaz. Ketika kita sedang beribadah, diniatkan ikhlas karena Allah, kemudian di tengah terbesit di hati tidak ikhlas, apakah sebaiknya tilawah atau dihentikan dahulu ibadahnya untuk perbaiki niatnya? Terus ibadah, perbaiki qalbu. Terus lanjutkan ibadah, perbaiki qalbu. Jangan berhenti dulu. Jangan berhenti dulu. Kecuali kalau memang sudah terlalu keterlaluan dan tidak bisa dihilangkan, coba berhenti sejenak, berhenti sejenak, perbaiki niat, lanjut lagi. Jangan berhenti, perbaiki niat, enggak baik-baik, terus habis itu hilang, enggak, lanjut lagi, biidznillah taala. Lanjut, masuk. Ya. Bagaimana jika kita sholat tanpa sadar kita caper, cari perhatian, dan baru sadar ketika selesai sholat? Ada orang caper nggak sadar gitu. Kemudian kita istighfar. Nah, apakah sholat kita diterima? Bagian sholat versi capernya tidak berpahala. Bagian ikhlasnya dapat pahala. Kecuali kalau capernya dia bukan di tengah-tengah sholat, melainkan dari awal. Iya, dari awal sholat. Iya. Misalnya bentar. Ada fulan ini anaknya Hafizah nih. Allahu Akbar. Nah, dari awal sudah caper, enggak sah sholatnya. Tapi kalau di tengah-tengah udah Allah Akbar, pas baca Al-Fatihah baca ini, terus ada Pak Fulan dengan dehemnya yang khas. Oh, ini Pak Fulan dehemnya. Nah, gitu kan. I know him. Aku tahu dia punya anak dia. Masya Allah. Ya. Tapi nggak ngomong gitu, ngomong dia punya anak kayak gitu, batal lah. Ya. Makanya seperti ini. Ada sebagian ulama mengatakan kalau aghlabiyah, kebanyakan dari sholatnya itu caper walaupun di awal enggak, khawatirnya enggak sah. Ada yang bilang begitu. Tapi Allah alam yang bagian capernya tidak ada pahala, tapi sholatnya tetap sah. Itu kalau dalam konteks sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita sabar dan ikhlas ketika di jalan raya ataupun di mana saja? Karena terkadang hak kita sering diganggu, entah disalib dan lainnya. Ya disalib, tergantung disalib nggak masalah. Emang ke apa? Disalib kenapa? Emang hak kita terampas dengan disalib itu? Perasaan biasa aja perasaannya. Antum kenapa nggak sabar? Kenapa nggak ridho orang ada ngelewatin antum? Kenapa ridho? Antum mau jadi presiden atau apa nih maksudnya? Berarti nggak tahu ana konteksnya gimana ya? Atau mungkin beliau lagi lomba racing ya, nggak ridho disalib sama lawannya. Hak kita sering diganggu, entah disalib atau coba hak yang diganggu di jalan raya apa ya, ikhwan? Hak yang diganggu di jalan raya? Oh, bukan disalib itu namanya, diambil jalurnya gitu ya? Ya gitulah pokoknya ya, sabar dan ikhlas. Ya istighfar aja, astagfirullahaladzim. Ikhlas, ikhlasin aja udah biar ntar juga mati dia gitu aja. Itu sabar apa? Gini loh, masalah-masalah kayak gitu. Jalan raya ada yang nyalip atau ada yang nikung atau gimana lah gitu. Itu kadang tergantung dengan kondisi psikologis kita dan ibadah kita juga gitu loh di jalan raya. Kalau antum di jalan raya pikiran kosong itu bisa kayak gini, atau jalan raya pikiran lagi emosi bisa gitu. Coba kalau di jalan raya antum murojaah, nggak mikirin beneran murojaah. Satu hari antum hafal 2 ayat misalnya, hafalkan dulu di rumah, atau mungkin pas jalan sambil dengerin ini diulang-ulang murojaah. Itu sampai tujuan. Kalau dari Jatimur nih, anak sekarang Jatimur nih sampai sini dapat Syekh Suraim. Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, 3 surat
Alhamdulillah. 3 surat. Ini panitia atau apa nih? Tak kira orang dewasa loh diri situ tadi. Tak kira panitia mungkin nyuruh gini mungkin atau gimana, Masuk beneran anak nggak kelihatan ya, afwan Pak. Tak kira panitia tadi, tak kira panitia. Beneran anak baru lihat sini, ini apa emang ada hajat atau apa? Kalau ada hajat itu di belakang ada hajat itu. Coba caranya supaya dia jalanan lebih tulus, lebih ikhlas, nggak mikirin apa-apa, murojaah atau denger kajian gitu. Udah, nggak mikirin orang mau nyalip atau ngapain mau biasa, biarin aja. Itu urusan mereka. Jika orang-orang awam sudah mengenal kita belajar atau ngaji di kajian sunnah salafi, lalu kita berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku agar kita tidak menjadi sumber fitnah bagi dakwah sunnah. Apa itu menjadi tidak ikhlas? Enggak, ini tetap ikhlas dan ini menjaga muruah dakwah. Bagus ini, Masya Allah, ini bagus ya, karena mereka itu sensitif dengan kita. Kenapa? Karena ekspektasi mereka besar ya. Ekspektasi mereka besar karena orang-orang lebih mudah kecewa dengan kita yang sudah belajar ngaji dibandingkan kecewa dengan orang yang belum belajar ngaji. Kenapa? Ya karena kaidahnya kecewa itu kenapa bisa ada? Adanya kecewa karena ada harapan, ya kan? Seandainya mereka tidak berharap pada kita mau begajulan, mereka nggak bakal kecewa. Tapi karena mereka berharap kebaikan dari kita, mereka mudah kecewa dengan kita. Maka siapa yang menaruh harapan pada manusia, maka dia akan mudah kecewa ketika manusia itu tidak memenuhi harapannya. Gitu. Makanya ketika kita tahu orang-orang berharap, jadi ketika orang menyorot antum, jangan antum kira mereka membenci, belum tentu mereka membenci. Bisa saja mereka tuh berharap sebenarnya, cuman mereka nggak bisa mentranslate harapan mereka gitu loh. Sehingga kok seolah-olah benci, padahal mereka berharap. Kita juga jangan nanya ke orang itu, ngarepin saya ya, yang gitu juga. Iya. Jadi ketika orang-orang berharap pada antum, berarti antum tuh sebenarnya dihormati, dihargai, ada value-nya di tempat mereka. Hanya mereka tuh kadang-kadang nggak ngerti bahwa mereka sedang mengharapkan antum. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Gitu. Salah sedikit mereka kecewa. Itulah orang yang berharap. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi teman yang sekarang jarang hadir kajian dengan alasan sibuk kuliah dan selalu beralasan ketika diajak kajian, apakah kita tinggalkan atau kita ajak terus? Ajak terus ya. Ajak terus baik-baik, kunjungi dia, kemudian ceritakan, waktu kemarin di kajian seru pertanyaannya gini-gini. Buat dia ingin lagi, rohbahnya lagi untuk aja kayaknya emang. Aduh, anak juga udah lama nih kangen sama kajian gitu. Mulai kan terjadi perbincangan. Deketin terus. Ya, deketin. Ya. Ingatkah engkau di masa ketika itu kita saling menggamit tangan menuju kajian? Masya Allah. Ya, itu bisa akhwat ya kayak gitu ya. Kalau ikhwan jangan kayak gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengucapkan salam dengan kalimat ada tambahannya seperti Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh? Enggak masalah insyaallah, enggak masalah. Karena Anda sering dengar salam seperti itu. Ya, tidak masalah insyaallah. Bagaimana jika seorang guru harus kursus atau sekolah sebelumnya untuk mengajar dengan tujuan memperoleh pendapatan atau uang, memiliki standar tarif, apa pendapatannya berkah? Berkah insyaallah. Karena memang dia mengajar, enggak masalah, dia mencari pendapatan di situ. Jadi gini, dalam mengajar apa dulu? Kalau dia mengajar baik kursus atau sekolah atau les dan seterusnya, ilmu dunia, maka enggak masalah kalau untuk memperoleh pendapatan. Kalau ngajar agama boleh enggak? Boleh. Ini pendapat yang lebih tepat. Mengajar agama boleh menerima gaji atau pendapatan ya dari itu, baik makanan ataupun uang, boleh. Tapi ala qadril hajah, sesuai dengan hajat, kebutuhan dai ini. Sesuai dengan kebutuhan dai ini. Misalnya di antara antum ngajar TPA misalnya. Dan yang peserta didiknya rata-rata anak gedungan, tajir semua orang tuanya. SPP mereka 5 juta per bulan misalnya. Antum dapat gaji 15 juta per bulan. Dan sebenarnya kebutuhan antum hanya apa? 4 juta per bulan, maka ada banyak sisa. Maka bagi sisa ini dinafkahkan ke orang lain. Begitu ya. Kalau ini kalau dakwah. Tapi kalau dunia, fadhol bebas. Ya begitu. Wallahu taala alam. Ya, mungkin cukup sekian insyaallah. Jazakumullahu khairan jazaa.
jemaah sekalian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.